Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi Bapak Ibu yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari yang indah ini bisa bertemu kembali dalam pelajaran firman di channel YouTube Cahaya Firman bersama dengan pembicara kita Ibu Pendeta Dr. Suryani Panto. Dengan tema kita pada malam hari ini, pemerintahan 1000 tahun atau The Millennium Reign. Sebelum memulai pelajaran firman, sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Persilakan. Salam semua, pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Panto. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarempario, SMP Gideon Jakarta Utara, SMA Negeri 13 Jakarta Utara, Sarjana Teologi, School for Advanced Studies SAS, Word of Life Philippines, Major Missiology, Torpure Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpure South Bible, Reverend Crest Chalet, Estates Palm, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DTH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penerjemah dan pengkhotbah. Ditasbis menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia (GKSI). Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilacap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Lasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASPI dengan nama channel Suryani Panto. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Itulah
profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, saya sekarang akan menyapa beliau. Salam, selamat malam Ibu Suryani, apa kabar? Shalom, selamat malam Pak. Ya puji Tuhan, kiranya Ibu tetap sehat, Amin. selalu dalam penyertaan Tuhan, di dalam setiap pekerjaan dan pelayan Ibu. Dan sekarang, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini, dan sekaligus diawali dengan doa. Dipersilakan Bu, terima kasih. Selamat malam saudara yang kekasih ya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik ya. Kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk jam ini, kami pertaruhkan jam ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, pakai hamba, urapi dengan kuasa-Mu, supaya setiap kata, setiap kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah apa yang kami dengar ini memberikan kekuatan dan keteguhan iman kami kepadamu Tuhan. Kami pertaruhkan jam ini ke dalam tangan-Mu, semua yang bertugas, moderator, yang multimedia, dan hamba juga. Sekali lagi Tuhan urapi. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, saudara yang kekasih, puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi pada malam ini ya saudara. Ini adalah minggu terakhir dari bulan Agustus ya, puji nama Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara, pada malam ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, The Millennial Reign atau Kerajaan 1000 tahun. Ya, kita akan baca ayat di depan. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa atas mereka, tetapi mereka menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Nah, saudaraku yang kekasih, pemerintahan milenial, next Pak. Jadi pemerintahan milenial Kristus ya, kita melihat di sini dikenal dengan pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Ini adalah kerajaan kemuliaan Kristus di bumi setelah kembalinya dari Harmagedon, tempat di mana Tuhan Yesus akan mengumpulkan semua musuh-musuhnya dan menghancurkannya. Nah, di dalam Wahyu 16 ayat 16 demikian bunyinya, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jadi saudara, kerajaan 1000 tahun ini akan dimulai pada akhir orang-orang kudus yang bersama-sama dengan Kristus dengan tubuh kemuliaan memerintah bersama ya Kristus di bumi. Nah, kita akan melihat saudara, dan ini dimulai setelah masa tribulasi. Great Tribulation, minggu lalu kita sudah belajar Great Tribulation, yang bagian yang kedua, 3,5 tahun yang terakhir, ya, setelah akhir itu, dan kemudian sebelum langit dan bumi yang baru. Pembacaan kita pada Wahyu 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya minta tolong Bapak, tolong bacakan Pak Sam. Ya, Wahyu 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci kerajaan maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga isi ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu ia melemparkannya ke dalam jurang maut dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan melepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian
tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan itu dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya, terima kasih Pak Sam. Nah, saudaraku yang kekasih, sekian jauh pembacaan firman Tuhan, dan inilah yang akan terjadi. Dan saudara, semua ini penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan saudara, inilah yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi setelah masa tribulasi besar, ya, 3,5 tahun pertama, kemudian 3,5 tahun yang kedua, dan kemudian apa yang terjadi, kita melihat malaikat di sini, kita melihat malaikat itu datang untuk memenjarakan, ya, kemudian mengikat, kemudian dirantai setan itu, iblis itu, dan kemudian dibuang ke jurang maut selama 1000 tahun. Nah, mari kita akan melihat ada 2 garis besar pada masa itu. Yang pertama, sifat pemerintahan 1000 tahun. Dan yang kedua, berkat pemerintahan 1000 tahun. Nah, kita melihat yang bagian yang kedua, ya. Kita lihat sifat pemerintahan 1000 tahun. Jadi kerajaan 1000 tahun, ya, kerajaan 1000 tahun itu dimulai setelah berakhirnya masa Great Tribulation dan sebelum langit dan bumi baru, ya. Kita melihat itu dalam Wahyu 21 ayat 1 dan 2, lalu aku melihat langit dan yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, saudara, ini setelah zaman 1000 tahun. Dan ini juga terjadi setelah masa pengadilan, ya, pengadilan terakhir, yaitu pengadilan tahta putih atau penghakiman tahta putih. Jadi kita lihat di sini, saudara, jelas bahwa sifat pemerintahan 1000 tahun itu dimulai, ya. Kita melihat kerajaan 1000 tahun itu dimulai dari setelah tribulasi dan sebelum bumi dan langit yang baru. Nah, kemudian kita melihat yang kedua, slide yang berikutnya, Pak. Slide yang kedua, selama masa pemerintahan 1000 tahun, itu Satan dirantai dan dipenjara di jurang maut. Tadi kita sudah baca di dalam ayat pasal 20 ayat 1-3. Dan kemudian yang ketiga, beberapa orang kudus yang setia sampai mati karena iman mereka pada Kristus di masa Great Tribulation,
akan dihidupkan kembali dan akan memerintah bersama Kristus dalam pemerintahan 1000 tahun. Jadi saudara, ada orang-orang yang tidak diangkat, yang tidak terangkat, tetapi ketika mereka tidak terangkat di masa tribulasi, mereka menyadari, dan kemudian juga ada orang-orang Yahudi mulai menyadari ada pertobatan massal, dan kemudian kita melihat di situ ada banyak mereka yang dibunuh, kepalanya dipenggal, dan kemudian dibunuh oleh karena mereka tidak mau menyembah binatang itu, yaitu antikristus, dan mereka juga menolak untuk menerima tanda 66 itu, sehingga mereka mati, ya, mereka mati oleh karena iman mereka kepada Kristus. Tapi kemudian ya Tuhan menghidupkan mereka sehingga mereka masuk ke dalam pemerintahan 1000 tahun, memerintah bersama-sama dengan Kristus. Nah, kemudian yang keempat, pemerintahan 1000 tahun ini merupakan pemulihan atau regenerasi. Tuhan Yesus sendiri akan memerintah di bumi. Di dalam Matius 19 ayat 28, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Wow, luar biasa. Jadi ini janji Tuhan, orang-orang yang mengikut Tuhan, yang setia kepada Tuhan, dia juga akan memerintah bersama-sama dengan Kristus di masa 1000 tahun. Kemudian kita melihat slide yang berikutnya itu adalah di dalam yang bagian yang kelima. Dan ini adalah masa pemulihan segala sesuatu. Jadi semua akan dikembalikan seperti semula sesuai dengan nubuatan para nabi. Nah, kita baca di 2 Samuel 7 ayat 16, silahkan Pak. Keluarga dan kerajaanku akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ya, ini adalah janji janji Allah kepada keturunan Daud. Nah, keturunan Daud itu siapa? Yang anak Daud itu siapa? Kerajaannya kokoh. Itulah Yesus. Dan Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ya, jadi kita melihat di situ Kristus harus tinggal di surga sampai pada waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi masa 1000 tahun itu adalah masa pemulihan segala sesuatu. Jadi pemulihan bukan hanya rohani tetapi juga secara jasmani. Kemudian kita melihat di dalam yang keenam, sifat yang keenam dari pemerintahan ini, selama masa ini Kristus akan memanifestasikan dalam kerajaannya. Dia akan turun dari sorga bersama orang kudus yang diangkat pada waktu kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan, beserta dengan para malaikatnya. Jadi kita melihat saudara, dan itu dapat kita lihat, jadi tidak usah baca ya, di dalam saudara sendiri bisa lihat itu, di dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 17. Jadi kita melihat ketika kita lihat fase kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, fase yang pertama itu dia di awan-awan dan orang-orang kudus, orang-orang percaya kemudian diangkat, yang mati dibangkitkan diangkat, kemudian yang hidup juga dan tubuh mulia diangkat, dan kemudian ketika mau pemerintahan di sini kemudian mereka turun ya. Jadi orang-orang kudus beserta dengan Tuhan Yesus dan para malaikat, diiringi oleh para malaikat, akan turun ke bumi untuk memerintah. Wah, dahsyat banget ya saudara. Dan kita bisa lihat itu di dalam Kejadian pasal 17 ayat 8. Jadi Kanaan akan diduduki oleh Tuhan Yesus sebagai milik selamanya sesuai dengan janji Allah kepada Abraham. Silakan Pak, Kejadian 17 ayat 18. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing.
yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ya. Kemudian Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Ya, wow, luar biasa saudara ya. Ini ya ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus ya datang, bahkan ya saudara sudah dinubuatkan. Wow, dahsyat banget ya saudara. Ya, kemudian kita lihat ini janji Tuhan kepada Abraham ya, bahwa keturunan satu orang, dan siapa keturunan itu Yesus ya. Yesuslah yang akan menduduki kerajaan itu. Nah, kemudian yang ketujuh, Tuhan Yesus mengambil posisi kerajaan Daud sesuai dengan janji Allah kepada Daud. 2 Samuel 7 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Silakan Pak. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Terus Pak, 31. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ya. Jadi saudara, kita melihat di sini Tuhan Yesus sendiri mengambil posisi kerajaan Daud. Ya. Jadi sesuai dengan janji Allah kepada Daud, saudara. Jadi saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada ini sampai sekarang ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud itu sendiri di atas tahtanya. Wow, dahsyat sekali ya saudara. Jadi ini benar-benar digenapi. Jadi semua apa yang akan terjadi nanti saudara, semua sudah dinubuatkan. Jadi sekali lagi kita bersyukur dan kita bangga memiliki Allah. Ya, kita memiliki Elohim yang luar biasa yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara. Semua nubuatan digenapi. Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga. Bahkan bukan hanya itu, bahkan nubuatan tentang bagaimana akhir zaman ini sudah dinubuatkan. Kalau kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya sudah digenapi, pasti kedatangannya yang kedua kali. Kemudian pengangkatan itu akan terjadi. Dan kemudian saudara, tribulasi akan terjadi. Dan juga masa 1000 tahun ini juga akan terjadi. Karena ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Nah, kemudian kita melihat slide yang berikutnya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kemudian kita melihat yang ke-8. Kristus akan menyatakan sebagai Raja kebenaran. Raja Israel. Jadi ketika Yesus memerintah di kerajaan 1000 tahun, dia menyatakan diri sebagai Raja kebenaran. Dia adalah Raja Israel, Raja di atas segala raja, atas seluruh bumi. Dia adalah Allah yang besar. Yesaya 31 ayat 32 ayat pertama. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilannya.
Nah, saudara, kita melihat di sini Yesus sendiri yang akan menjadi raja, dan dia adalah raja kebenaran. Jadi sifat pemerintahan 1000 tahun itu adalah betul-betul pemerintahan kebenaran, karena kebenaran itu sendiri yang memerintah. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Jadi dia sendirilah kebenaran. Sehingga betul-betul saudara, di masa itu betul-betul hanya kebenaran Tuhan saja yang ditegakkan. Kita lihat di dalam slide yang berikutnya. Minta tolong Bapak bacakan. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Ya, jadi dia adalah raja kebenaran dan dia juga raja Israel. Kemudian Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Wow, luar biasa. Kemudian kita melihat lagi Zakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan Allah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ya, Wahyu 19 ayat 17, silakan Pak. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjanjian Allah, perjamuan yang besar. Jadi kita melihat di sini saudara, jadi sifat pemerintahan daripada 1000 tahun yang dipimpin oleh Tuhan Yesus itu betul-betul kerajaan kebenaran. Dia adalah Raja Israel, dia disebut Raja di atas segala raja dan Raja di seluruh bumi. Dan yang luar biasa di sini dikatakan bahwa maka Tuhan akan menjadi Raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan Allah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Jadi di luar daripada Tuhan Yesus tidak ada lagi Tuhan. Tidak ada lagi Allah, tidak ada yang lain. Dialah satu-satunya. Karena seluruh keberadaan Allah berdiam di dalam Dia. Nah, kemudian kita melihat lagi di dalam slide yang berikutnya, yang ke-9, sifat daripada pemerintahan 1000 tahun. Pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya, pada kedua kali semua nubuatan dan janji Allah itu digenapi. Di mana bangsa Israel akan dikumpulkan kembali dari bangsa-bangsa mereka, akan bertobat, mereka akan bertobat dan tanahnya akan dipulihkan di bawah pemerintahan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara, sebelum itu terjadi, bangsa Israel akan dikumpulkan dan kemudian akan kembali ke negara mereka, dan yang sangat luar biasa, mereka akan bertobat. Nah, ini juga sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru, ya. Mari kita lihat, silakan lihat Pak di dalam Matius, baca Matius pasal 24 ayat 31, Zakaria 12 ayat 10 sampai 14. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Aku akan mencurahkan roh pengadilan dan roh permohonan atas keturunan Daud dan atas penduduk Israel, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak kandung.
Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Ahad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri, kaum keluarga Nathan tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga Simei tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Ya, saudara bisa bayangkan akan ada satu ratapan tangis yang luar biasa. Ada satu pertobatan yang sangat luar biasa di orang-orang Yahudi pada waktu itu, saudara. Dan di sini dikatakan mereka meratap ya karena mereka telah menikam Tuhan Yesus dan meratapi seperti meratapi anak tunggal dan menangisi dia dengan pedih dan seperti menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan Hadad Rimon di lembah Bagindo. Dan kita lihat seperti itu meratap setiap kaum keluarga tersendiri. Jadi setiap keluarga mereka meratap. Keluarga-keluarga meratap. Kemudian istri-istri sendiri meratap. Setiap keluarga tersendiri-sendiri semuanya meratap. Saudara bisa bayangkan betapa pedih hati mereka karena telah menikam Tuhan Yesus. Telah menolak Tuhan Yesus. Dan kemudian mereka kemudian datang. Ada satu pertobatan, percaya kepada Mesias, percaya kepada Yesus Kristus. Itu luar biasa sekali, saudara. Sampai akhir dari nanti Tuhan kasih kesempatan buat bangsa Israel bertobat. Sekarang banyak bangsa Israel sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kebetulan dulu saya waktu sekolah di Amerika, ada beberapa dosen saya yang memang orang Yahudi ya. Orang Yahudi dan kemudian ada kumpulan orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka menginjili teman-teman mereka yang orang Yahudi. Ada satu majalah ya yang dulu saya suka dikirim itu Chosen People. Itu bagaimana pengalaman-pengalaman orang-orang Yahudi yang bertobat mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sebelum itu berakhir, saudara, Tuhan akan mengumpulkan orang-orang Yahudi dan kemudian, saudara, mereka akan bertobat dan mereka juga akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam pemerintahan 1000 tahun. Nah, sekarang mari kita akan melihat berkat kerajaan 1000 tahun. Kalau tadi sifat daripada kerajaan 1000 tahun, sekarang kita akan melihat berkat kerajaan 1000 tahun. Nah, yang pertama pemerintahan teokrasi, di mana Allah memerintah lewat Tuhan Yesus. Rasul-rasul dan orang-orang kudus memerintah bersama-sama dengan Dia. Dan saya percaya saudara dan saya juga akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, Yesaya 2 ayat 2 sampai 4. Matius 25 ayat 31 sampai 34. Silakan Pak, tolong. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak lagi belajar perang. Ya, sampai sini dulu Pak.
Jadi kita kembali ke atas lagi, Pak. Jadi kita melihat di sini pemerintahan teokrasi. Benar-benar langsung dipimpin oleh Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus. Sama seperti ketika umat manusia, Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Dan sama seperti ketika bangsa Israel yang pertama langsung dipimpin teokrasi. Sebelum kerajaan-kerajaan, ya, sebelum mereka menginginkan raja-raja di bumi. Jadi langsung dipimpin oleh Tuhan itu sendiri. Dan di manakah zaman 1000 tahun itu di bumi sekarang ini? Dan tadi dikatakan akan terjadi pemulihan. Pemulihan akan terjadi, pemulihan. Ada banyak perkara-perkara yang akan terjadi di sini. Nah, kita melihat di sini yang memerintah itu Tuhan Yesus, rasul-rasulnya, orang-orang kudus bersama-sama dengan Dia. Dan kita melihat di sini orang berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan, ya. Ini betul-betul datang dalam menyembah Tuhan. Kemudian kita lihat di sini tidak ada lagi peperangan. Ya, pedang-pedang menjadi mata bajak dan tombak-tombak akan menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Dan kita lihat mereka tidak lagi belajar perang. Betul-betul damai, yang benar-benar damai. Damai di seluruh bumi. Kemudian silakan baca lagi, Pak. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan berkumpul di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ya. Kemudian lanjut lagi, Pak. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Wow, ini luar biasa, saudara, ya. Jadi yang memerintah itu adalah orang-orang pilihan. Jadi orang-orang pilihan, orang-orang atau itu domba-domba, orang-orang kudus, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, kemudian kita melihat bagian yang kedua daripada kita berkat. Jadi itu betul-betul bersifat teokrasi dan dipimpin oleh Tuhan Yesus beserta dengan orang-orang kudusnya. Dan yang kedua, akan ada lingkungan yang sempurna, baik secara fisik maupun secara rohani. Betul-betul terjadi seperti Taman Eden, yang belum, manusia yang belum jatuh dalam dosa. Betul-betul perfect. Ketika Tuhan melihat ciptaannya, Tuhan katakan semuanya baik, ya. Dan kemudian ketika manusia diciptakan sungguh amat baik. Jadi betul-betul perfect, baik secara fisik maupun secara rohani. Akan ada damai di seluruh kerajaan, karena yang memimpin itu adalah Raja Damai itu sendiri. Nah, kita melihat bagaimana situasi pada waktu itu. Yesaya 11 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Serigala akan tinggal bersama dengan domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main mendekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Iya, wow, dahsyat sekali ya, saudara. Jadi kita melihat di sini akan ada damai, ya.
bukan hanya manusia dengan manusia berdamai, bangsa dengan bangsa berdamai, bahkan binatang, dunia perbinatangan juga ya saudara. Kita lihat ini dahsyat banget, lembu beruang akan main bersama-sama, mereka akan makan rumput, bahkan anak-anak ya berbaring ya, singa singa dengan lembu makan jerami, anak yang menyusu bermain dengan yang dekat liang ular tedung, dan bahkan mengulurkan tangannya ke ke sarang ular beludak. Tidak ada yang berbuat jahat. Baik itu binatang-binatang maupun manusia, tidak ada yang berbuat jahat. Kenapa saudara? Karena seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan seperti laut yang menutupi menutupi dasarnya. Jadi dahsyat sekali, kedamaian yang luar biasa. Kemudian kita melihat yang keempat. Yang keempat, tidak ada kejahatan dalam masyarakat. Semua mengenal Tuhan. Tadi kita sudah baca. Jadi semua mengenal Tuhan. Tetapi kita lihat di sini, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umat. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dan mengatakan kenalah Tuhan sebab besar kecil dan akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Wah, dahsyat banget saudara. Jadi tidak ada kejahatan, betul-betul damai sempurna. Kemudian kita lihat yang kelima. Kita lihat yang kelima, kita lihat yang kelima, sifat daripada atau berkat daripada kerajaan 1000 tahun itu ketaatan. Nah, satu lagi, ketaatan saudara. Jadi ketaatan, taat. Di masa kerajaan ini, kerajaan 1000 tahun, semua orang harus tunduk dan taat. Kalau mereka tidak taat, mereka langsung mati. Ya, langsung dihukum, langsung mati. Nah, kemudian kita melihat ketaatan dan kudus. Semua orang hidup dalam kekudusan. Semua orang hidup dalam kebenaran. Melingkupi seluruh kerajaan. Ketaatan, kekudusan, kebenaran melingkupi seluruh bumi, seluruh kerajaan. Dan kemudian akan ada sukacita yang melimpah dan penghiburan yang besar. Di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Silakan Pak. Sebagai ganti kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Ya. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku akan bersukacita di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti perempuan yang memakai perhiasannya. Wow. Jadi saudara, kita melihat di sini akan ada penghiburan yang melimpah. Kalau tadinya kita mendapat malu, penghinaan, noda dan sebagainya,
Di sana ya, bahkan di sini ganti noda, ganti ludah yang menjadi bagianmu ya. Namun nanti ada sukacita yang melimpah. Ya, sukacita yang melimpah itu menjadi bagian kita. Dan kemudian kita melihat juga bahwa dia akan memakaikan kita jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti perempuan yang memakai perhiasan. Dan ada sorak-sorai sukacita. Jadi bukan hanya damai, tetapi betul-betul ada sukacita yang luar biasa. Di mana betul-betul Kristus yang memimpin, ada damai, sukacita, ada sorak-sorai yang luar biasa. Dan kemudian kita melihat yang berikutnya. Seluruh tanah menjadi subur. Seluruh tanah menjadi subur, tidak ada padang gurun, bahkan tambang-tambang ya, tambang-tambang banyak sekali menghasilkan sehingga betul-betul kerajaan yang sangat kaya sekali. Silakan, Bapak. Padang gurun dan padang kering akan bergiwang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Lebanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Iya, Semarak betul-betul. kita. Ya, jadi benar-benar subur ya saudara, semuanya dipulihkan. Betul-betul masa pemulihan. Jadi bumi ini akan mengalami pemulihan. Ya, bahkan semua hasil bumi juga dipulihkan, akan berlimpah ruah. Dan bagaimana sih pemerintahan di sana, saudara? Kalau sekarang mungkin kita perlu pesawat, ya, pesawat terbang, jet untuk pergi. Tetapi nanti di sana, ketika umpamanya Pak Sam pergi ke Amerika, tiba-tiba Bapak sudah di Amerika. Karena dengan tubuh kemuliaan. Ingat pada waktu Filipus, ketika dia ketemu dengan Sida-Sida dan Tuhan suruh dia pergi, kemudian dia bertemu dengan Sida-Sida dan kemudian ketemu ya. Ada ceritanya di dalam Kisah Rasul ya. Jadi tiba-tiba dia sudah berpindah ke tempat yang lain. Jadi saudara, ini benar-benar luar biasa. Dan inilah berkat daripada kerajaan 1000 tahun. Nah, kemudian kita melihat lagi padang gurun tidak ada lagi. Ya, padang gurun dan padang kering akan kita lihat akan bergirang. Ya, padang belantara akan bersorak-sorai. Kemudian yang ke-8, kita akan menikmati kesehatan ilahi. Wow. Kalau sekarang sakit-sakitan ya, sakit-sakitan, banyak penyakitnya, tapi nanti benar-benar tidak ada lagi yang sakit, semuanya sehat. Yesaya 35 ayat 5 sampai 6, Yesaya 33 ayat 23, 24. Silakan, Pak. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Wow. Tidak seorang ya, terus. Silakan, Pak. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Iya, tidak ada seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit. Dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Memang salah satu penyebab penyakit itu adalah dosa, saudara. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka salah satunya penyakit ya akan bersusah payah ya, akan berpeluh untuk menghasilkan, mengerjakan bumi ini, dan kemudian akan semak duri, akan ada padang gurun kering dan sebagainya. Tapi nanti semuanya akan dipulihkan.
Ya, bumi ini akan dipulihkan. Pohon-pohon akan menghasilkan dengan sangat luar biasa. Ya, kemudian bumi juga akan dipulihkan dengan tambangnya yang berlimpah ruah. Dan semuanya itu penuh dengan kelimpahan di masa zaman 1000 tahun. Karena memang yang memimpin itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Silakan Pak. Di sini juga dikatakan ya, yang kita lihat tidak ada lagi yang sakit. Yang 9, berkat yang ke-9. Manusia akan berumur panjang. Silakan. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup, di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Iya. Nah, saudara bayangkan ini Yesaya sudah nubuatkan tentang zaman 1000 tahun ini ya saudara. Jadi akan ada umur yang panjang. Tidak ada lagi bayi yang mati dan hidup beberapa hari saja. Dan orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Ya, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Dan kemudian yang ke-10 kita melihat. Akan terjadi perubahan pada kerajaan binatang buas. Jadi kita tahu juga saudara, binatang-binatang ini juga mereka punya teritorial. Ya, teritorial seperti singa, binatang-binatang buas, mereka punya kerajaan sendiri ya. Dan mereka memimpin itu ya secara insting saudara. Tetapi nanti ada perubahan yang sangat luar biasa. Seperti yang tadi kita sudah baca. Nah di dalam bagian yang lain Yesaya 65 ayat 25 juga mengatakan hal ini. Silakan Pak. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Wow, jadi ini saudara, jadi ada 2 bagian. Sebelum kita mengakhiri, mari kita melihat kembali ya. Ada 2 bagian yang penting. Yang pertama itu adalah sifat daripada kerajaan 1000 tahun. Dan yang kedua berkat daripada kerajaan 1000 tahun. Dan semua ini akan terjadi. Kapan? Kita tidak tahu ya. Tuhan Yesus datang. Tetapi believe or not, Jesus coming soon. Jesus is coming soon. Saudara-saudara mau percaya atau tidak. Orang-orang mau menyangkal Yesus atau tidak menyangkal Yesus. Dia tetap Tuhan. Dan dialah yang akan menjadi hakim. Dia akan menjadi raja di atas segala raja. Dan juga dia akan menjadi hakim. Ya, dia akan menjadi hakim untuk semua umat manusia. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang pengadilan. Pertama pengadilan orang percaya. Ya, ada orang bilang kenapa kok orang percaya diadili? Diadili bukan untuk dihukum, tetapi diadili ya. Saudara mempertanggungjawabkan pekerjaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk mendapat upah, untuk mendapat mahkota. Tetapi ada lagi satu pengadilan sebelum bumi ini dihancur leburkan saudara. Dan kita melihat juga iblis akan kemudian dibuang ke lautan api, akhir dari segalanya. Dan kemudian ada pengadilan tahta putih. Nanti kita juga akan pelajari dan setelah itu semua orang akan diadili. Dan orang-orang yang namanya tidak ada di dalam buku kehidupan, mereka akan dibuang selamanya ke dalam lautan api. Jadi saudara yang kekasih, kesimpulannya adalah zaman pemerintahan 1000 tahun seperti doa Bapa kami akan digenapi secara penuh. Kerajaanmu datanglah dan kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga.
Dan ini termasuk dalam doa Bapa kami yang akan digenapi. Sebagai umat yang terus yang percaya, umat yang tebusan Kristus. Sebagai umat tebusan Kristus. Berita ini adalah berita sukacita. Buat saya ini berita sukacita. Bukan hanya berita sukacita, berita yang sangat-sangat menguatkan iman. Yang memotivasi kita untuk lebih sungguh-sungguh melihat ke depan akan apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan iman, berdiri teguh dengan iman. Dan ini juga harus memotivasi kita untuk terus bertekun di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kapan itu? Kita nggak perlu tahu kapan. Yang perlu kita lakukan tetap tinggal di dalam Dia sampai Dia datang untuk kedua kali. Mari kita satu dalam doa. Minta Ibu Heni berdoa untuk kebenaran firman Tuhan malam ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa. Pada hari ini kami menerima pengajaran dari Ibu Suryani. Walaupun dalam tubuh yang kurang sehat, tubuhnya yang sedang demam ya Bapa, dia mau memberikan, mendedikasikan waktunya karena dia mencintai Engkau. Bapak, saat ini kami yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming memohon Tuhan, biarlah Engkau memulihkan kesehatan Ibu Suryani dengan sempurna di dalam nama Yesus. Biarlah tubuh yang sedang sakit saat ini Tuhan Engkau pulihkan ya Bapak. Bapak, kami percaya kuasa-Mu menyertai Ibu Suryani. Oleh pertolongan Roh Kudus Tuhan, Engkau selalu menjaga anak-Mu ini. Dan tolong ya Bapa, berikan juga dia hikmat terus Tuhan, agar dia bisa menyediakan materi-materi kepada kami Tuhan dalam pengajaran ya Bapa. Bapa, kami percaya juga dia sebagai Ibu Gembala Sidang, maupun yang mengajar di Zoom-Zoom lain Tuhan. Biarlah Engkau terus Tuhan pakai Ibu Suryani Tuhan. Engkau mampukan dia Bapa menyelesaikan tugas pelayanannya. Karena kami tahu Tuhan di pada masa akhir zaman saat ini, di dalam pelayanan ini sangat berat bagi kami ya Bapa. Tetapi oleh karena kasih anugerah-Mu Engkau memampukan kami Tuhan. Biarlah belum sampai nanti belum saatnya Engkau tiba Tuhan, kami terus Tuhan Engkau berikan kami kemenangan demi kemenangan. Bapa, biarlah pelajaran yang kami terima pada hari ini, Engkau meteraikan itu Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan menghidupkan kehidupan kami yang lebih lagi Tuhan. Supaya pada waktu Engkau nanti datang Tuhan, Engkau menjemput kami. Engkau mendapatkan kami baik di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih buat doanya, Bu. Bersama Ibu. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Suryani tadi atas pemaparannya pada malam hari ini yang sangat jelas. Dan sebelum kita lanjut ke sesi berikut, kita akan mendengarkan pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Sam. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Ya, baik sudah tampak di layar. Baik Bapak Ibu, untuk hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan seperti biasa untuk kelas hari Kamis ini kita akan belajar tentang materi pastoral konseling dengan tema pengantar psikologi. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Dedi Kurniawan MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kali ini kita akan belajar tentang materi eksposisi kitab Efesus
diambil dari Nats Efesus 1 ayat 1 sampai dengan 14. Dan ini adalah sesi yang pertama ya Bapak Ibu dengan tema Tritunggal Penyelamatan yang Sempurna. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa untuk kelas hari Jumat pukul 7 ini adalah Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Jumat, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman Tuhan yang terakhir. Dan seperti biasa, di jam 21 ini kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan dan sudah masuk seri yang ke-7. Dan untuk kelas besok, itu adalah sesi yang ketiga dengan tema 8 kali Musa naik ke Gunung Singai bagian pertama. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel C Firman saja ya Bapak Ibu. Jadi untuk ketiga program Sema Adonai tersebut tidak di-live-kan di channel-channel lain. Jadi oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel C Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami. Sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel C Firman, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Dan juga tolong bantu share channel C Firman ini kepada yang lain. Sehingga juga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel C Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel C Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Aling. Itulah kegiatan Sema Adonai untuk beberapa hari ke depan. Bapak Ibu yang ada di YouTube dan di channel Cahaya Firman yang mendengarkan pengajaran pada malam hari ini sudah sangat jelas. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditonton ulang di channel YouTube @Cahaya Firman. Dan kalau ada pertanyaan nanti, Ibu Suryani selalu ada setiap minggu di Zoom Sema Adonai setiap hari Rabu jam 21:10. Baik, Ibu Suryani, terima kasih semua atas pelajaran pada malam hari ini. Kalau ada yang mau ditambahkan untuk melengkapinya, bisa ditambahkan sebagai closing statement dan sekalian ditutup dengan doa. Dipersilakan, Bu. Iya, ya puji nama Tuhan ya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus ya. Minta maaf ya, ini memang agak harus cepat ya karena memang kondisi badan saya kurang fit. Jadi kita baca di dalam ayat hafalan kita yang pertama, Wahyu 20 ayat yang ke-6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Wah, dahsyat sekali saudara. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah berpindah dari maut kepada hidup. Dan nama kita sudah tercatat dalam buku kehidupan. Dan kita akan mengalami kebangkitan yang pertama. Kalau sempat mati. Dan Tuhan Yesus belum datang. Tetapi kalau seandainya masih hidup, Tuhan Yesus datang, kita akan diubah dengan tubuh yang mulia. Jadi kematian yang kedua, apa itu kematian yang kedua? Kematian untuk selama-lamanya di lautan api. Saudara, perhatikan kata mati.
Mati binasa itu bukan berarti ketika kita masuk di lautan api, kemudian mati seperti mati, nggak ada nafas, nggak ada rasa, tidak. Yang disebut ini adalah terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Benar-benar terpisah, binasa. Jadi sudah tidak mencapai standar yang Tuhan sudah rancangkan dari semua. Terpisah untuk selama-lamanya. Sebab itu berbahagialah dan kuduslah mereka yang mendapat kebangkitan yang pertama. Karena kematian yang kedua tidak lagi berkuasa atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam. Imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia di masa pemerintahan 1000 tahun lamanya. Wow, dahsyat sekali ya saudara. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus ya di masa pemerintahan 1000 tahun. Ini adalah pengharapan yang luar biasa. Sebab itu bertekunlah dan tetap setia sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Mari kita angkat hati kita terima berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, pelayananmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore ya. Untuk semuanya. Baik, kami terima kasih pengajarannya pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming atau nanti di channel YouTube Cahaya Firman. Terima kasih juga Bapak Ibu. Sampai di sini pembelajaran firman pada malam hari ini. Sampai jumpa di hari yang akan datang. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam.